Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rika Herlia dan teman saya bernama Dava Faizuddin. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang ada di negara maju dan negara berkembang. Negara maju. Apa itu negara maju? Negara maju adalah sebutan untuk negara yang memiliki standar hidup yang tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Jadi, negara maju itu bisa disebut negara yang telah berhasil mencapai target pembangunannya. Salah satu contoh negara maju yaitu negara Jepang. Fisiografi negara Jepang yaitu mendapat julukan sebagai negara matahari terbit. Letak astronomis negara Jepang yaitu di antara garis lintang 30 derajat sampai 50 derajat lintang utara dan antara 129 derajat sampai 147 derajat bujur timur. Sedangkan geografis negara Jepang ini berbatasan dengan yang pertama Samudra Pasifik di sebelah timur, yang kedua Laut Tiongkok Selatan di sebelah selatan, yang ketiga Laut Okhotsk di sebelah utara, yang keempat perairan Korea dan Tiongkok di sebelah barat. Kondisi relief Jepang. Kondisi relief Jepang ini memiliki wilayah dataran yang kecil sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagai besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, Kenai Plain, Nobi, Echigo, Sendai. Selain itu, ada pula dataran yang relief kecil, luasnya di Hokkaido, dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Kondisi iklim Jepang. Iklim Jepang termasuk iklim sedang atau subtropis. Akan tetapi, karena adanya pengaruh lain seperti bentuk wilayah kepulauan, adanya arus panas dan dingin, serta adanya angin musim, maka iklimnya berbeda dengan negara lain yang terletak di garis lintang yang sama. Seperti inilah peta Jepang. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rika Herlia dan teman saya bernama Dava Faizuddin. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang ada di negara maju dan negara berkembang. Poin ketiga, perekonomian. Yang pertama itu sektor pertanian Jepang. Sektor ini melibatkan 13% penduduk. Hasil utama dari sektor ini adalah yang A, tanaman pangan dengan hasil padi, lalu gandum, kacang-kacangan, dan jagung. Yang B, tanaman perdagangan dengan hasil utamanya teh, lalu tembakau, dan murbei. Hasil pertanian lainnya adalah apel, pir, jeruk manis, anggur, dan sayur-sayuran berupa lobak, kubis, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Yang kedua itu sektor peternakan. Hasil peternakan Jepang yaitu berupa ikan, ayam, telur, sapi, dan susu. Yang ketiga itu sektor tambang dan industri Jepang. Hasil pertambangan berupa batu bara, tembaga, biji besi, timah, emas, dan perak. Sedangkan hasil industri ekspor utama Jepang berupa otomotif, elektronik konsumen,
komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lainnya berupa petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Yang keempat, sektor perdagangan. Sektor perdagangan Jepang ada dua. Yang pertama, komoditas ekspor utama berupa perlengkapan transportasi, kendaraan bermotor, semikonduktor, produk elektronik, dan bahan-bahan kimia. Yang kedua, komoditas impor utama berupa mesin dan perlengkapan, bahan bakar, bahan makanan, bahan-bahan kimia, tekstil, dan bahan mentah. Yang kelima, kawasan wisata. Kawasan wisata negara Jepang antara lain Gunung Fuji, Fushimi Inari Taisha, Kinkakuji, Kiyomizu-dera, dan lain-lain, seperti contoh-contoh yang ada di samping. Poin keempat yaitu pendidikan dan kesehatan. Yang pertama, sistem pendidikan Jepang memiliki standar yang tinggi. Hal ini dibuktikan karena indeks angka rata-rata lama sekolah di Jepang mencapai 12,8 tahun. Sedangkan angka harapan lama bersekolah di Jepang bisa mencapai 15,2 tahun. Yang kedua, sarana kesehatan. Tingkat kesehatan Jepang bisa dibilang sangat baik. Hal tersebut dapat terlihat dari indeks angka harapan hidup yang mencapai umur 83,9 tahun. Angka harapan hidup ini dipengaruhi salah satunya adalah kualitas kesehatan yang baik sehingga angka kematian karena penyakit-penyakit tertentu dapat diatasi. Seperti inilah peta Jepang. Beberapa tradisi unik di Jepang. Yang pertama, Hiwatari-sai. Yang kedua, Hanami. Yang ketiga, Fujimatsuri. Dan yang keempat, Koinobori. Adapun beberapa budaya Jepang yang terkenal. Yang pertama itu upacara minum teh. Yang kedua itu ikebana. Yang ketiga itu tako. Yang keempat itu kinomo. Poin ke-6 itu teknologi. Jepang merupakan salah satu negara yang maju menempatkan teknologi sebagai elemen penting dan era globalisasi. Ada beberapa teknologi Jepang. Yang pertama, mobil parkir sendiri. Yang kedua, untuk menghemat ruangan, mobil diparkirkan secara virtual di tempat-tempat seperti Tokyo. Yang ketiga, kantong penyaring kopi sekali pakai. Yang keempat, di Jepang ada hotel yang sepenuhnya dikelola oleh robot. Yang kelima, orang Jepang memiliki visual 3D, bukan sekedar memberi gambar pada menu makanan. Yang keenam, kekurangan ruang di wilayah metropolitan. Tokyo menemukan solusi untuk pertanian dengan membuat sawah di bawah tanah. Poin ke-7 ini yaitu kerjasama negara Jepang dengan Indonesia.
Hubungan kedua negara ini sudah mulai sejak tanggal 20 Januari 1958, ditandai dengan perjanjian perdamaian negara Jepang dan Indonesia. Sehingga dengan adanya perjanjian ini, maka terbukalah peluang-peluang kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Komitmen yang dimiliki atas hubungan bilateral ini tentunya adalah kerjasama, kemajuan negara, dan kesejahteraan masyarakat dunia. Kerjasama antara Indonesia dan Jepang meliputi kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Di bidang politik, Indonesia dan Jepang telah melakukan perjanjian yakni Kesepakatan Indonesia dan Jepang yang meliputi beberapa hal. Pertama, Treaty of Amity and Commerce. Yang kedua, Perjanjian Hubungan Udara. Yang ketiga, kerjasama di bidang iptek. Dan yang keempat, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Pada tahun 1975, misalnya 50% nilai ekspor Indonesia menuju Jepang, minyak, kayu, kopi, timah, tembaga, dan lain-lain merupakan impor Jepang dari Indonesia. Ekspor Jepang ke Indonesia adalah hasil industri berupa mesin-mesin, barang atau komponen elektronik, dan lain-lain. Bantuan Jepang terhadap pembangunan Indonesia cukup besar dan penting. Pembangunan proyek Asahan sebagian dibiayai oleh Jepang. Di bidang pendidikan dan kebudayaan, Jepang memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk belajar di Jepang atau bisa disebut tukar-menukar pelajar. Di sini saya akan mewakilkan teman saya, Davel Faizuddin, yang berhalangan hadir. Negara berkembang yaitu Brazil. Fisiografi negara Brazil. 5 derajat sampai 16 derajat lintang utara, 33 derajat sampai 45 derajat lintang selatan, dan 46 derajat sampai 45 derajat bujur barat sampai 74 derajat sampai 0,3 bujur barat. Bagian utara berbatasan dengan Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana Prancis. Sebelah selatan berbatasan dengan Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay. Sebelah barat berbatasan dengan Kolombia dan Peru. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, daratan rendah Amazona di utara, lahan tinggi di bagian tengah dan selatan, dataran pantai timur tropis. Poin kedua yaitu penduduk. Di tahun 2018, 209,5 juta penduduk. Mestizo atau ras campuran, Ainoko, Pardo, Caboclo, Chafuzo, Jucara, Mulato, Sarara, Katolik. Inilah peta Brazil. Poin yang ketiga yaitu perekonomian. Sebagai besar penduduk Brazil hidup dari pertanian. Brazil terkenal sebagai negara penghasil kopi utama di dunia. Sesuai iklimnya, kakao atau bahan coklat diusahakan secara luas di dataran pantai sebelah selatan Salvador. Hasil pertanian lainnya adalah kelapa, tembaga, gula, padi, dan jagung. Yang kedua, dalam usaha peternakan Brazil cukup maju dan merupakan salah satu negara dengan produk ternak terbesar di dunia. Jenis hewan ternak yang diusahakan antara lain lembu, kambing, kuda, dan unggas. Peternakan sapi dipusatkan di dataran tinggi Brazil yaitu daerah Cuyuba. Yang ketiga, sumber mineral Brazil yang terbesar adalah besi, kristal kuarsa, mangan, titanium, biji krom, bauksit, serta berbagai batu mulia. Industri terbesar Brazil adalah pengolahan baja, pemintalan kapas, dan pengolahan bahan makanan. Yang keempat itu, pariwisata di Brazil merupakan sektor yang berkembang dan kunci perekonomian di beberapa wilayah Brazil. Negara ini memiliki 6.589 juta pengunjung pada tahun 2018. Peringkat dalam hal kedatangan turis internasional sebagai tujuan utama kedua di Amerika Serikat Selatan, Argentina, dan ketiga di Amerika Latin Selatan, Meksiko, dan Argentina. Yang keempat itu pendidikan dan kesehatan.
Sistem pendidikan di Brazil adalah wajib untuk anak umur 7-14 tahun. Kebijakan dan rencana kesehatan nasional. Kebijakan kesehatan nasional didasarkan pada Konstitusi Federal tahun 1988 yang menetapkan prinsip dan arahan untuk penyelenggaraan perawatan kesehatan di negara tersebut melalui Sistem Kesehatan Terpadu atau SUS. Yang poin kelima itu kebudayaan. Kebudayaan Brazil ada beberapa macam. Yang pertama itu masakan, yang kedua itu seni, yang ketiga itu sastra, yang keempat itu kebiasaan unik. Poin yang keenam itu teknologi. Sains dan teknologi di Brazil telah memasuki arena internasional dalam beberapa dekade terakhir. Poin ketujuh itu kerjasama Brazil dengan Indonesia. Indonesia dan Brazil sepakat tingkatkan kerjasama bilateral bidang peternakan dan kesehatan.